Halo guys, gue Ray. Hari ini ada segmen baru di channel gue ya. Ini adalah sebuah bone conductor dan kayaknya ini kali pertama gue membahas bone conductor di channel gue. Kenapa gue memutuskan buat membahas bone conductor? Karena menurut gue belakangan tuh gue lumayan sering melihat berbagai macam produsen bikin bone conductor ini. Jadi memang bone conductor ini adalah sebuah teknologi di mana dia memanfaatkan getaran yang ditransfer melalui tulang telinga kita supaya menghasilkan suara yang ada yang dimana itu berbeda ketika kalian bandingkan dengan TWS, headphone, dan lain sebagainya. Tentunya untuk bone conductor ini pastinya ada positif negatif dibandingkan TWS atau headphone. Positifnya adalah dari sisi kenyamanan, yang dimana bone conductor ini pastinya jauh lebih nyaman dibandingkan TWS atau headphone. Jadi kalau kalian yang biasa menggunakan TWS atau headphone, sekitar 1-2 jam kalian udah nggak merasa betah, mungkin kalian perlu mencoba sebuah bone conductor yang ketika gue coba, seharian pun gue nggak merasa pegel sama sekali. Kekurangannya adalah dari sisi sound quality-nya yang pastinya nggak sebaik TWS maupun headphone. Jadi di sini kalian harus tahu dulu ya perbedaan dari bone conductor maupun TWS dan headphone tersebut. Yang akan gue bahas kali ini adalah Hilo Pure Free BC01. Harga bone conductor ini menurut gue menarik. Untuk harganya sendiri dia dijual di range harga 1,3 jutaan. Tapi kenapa gue bilang menarik? Padahal dari sisi harga kan nggak terlalu murah. Harga bone conductor itu lebih mahal ya dibandingkan TWS ataupun headphone. Sebagai contoh, di Hilo BC01 ini dia punya harga 1,3 jutaan. Mungkin kalian berpikir 1,3 jutaan itu harga yang cukup mahal kalau kalian kursin misalkan ke headphone atau ke TWS. Kalian bisa mendapatkan headphone atau TWS di kelas mid range. Tapi untuk sebuah bone conductor sebenarnya 1,3 juta ini harga yang paling reasonable, yang bisa gue bilang kalau kalian pengen mendapatkan bone conductor yang proper dalam tanda kutip ya, yang dimana kalau kalian bandingkan dengan para pesaingnya, let's say Shiox Open Run, yang dimana Shiox itu adalah market leading dari bone conductor ya, jadi memang udah terkenal di bidang bone conductor, yang desainnya mirip dengan fungsi yang mirip aja, dia punya harga di atas 2 juta. Jadi kalau kalian sedang mempertimbangkan buat membeli bone conductor, kalian nonton aja review ini, karena barangkali aja Hilo ini akan cocok buat kebutuhan kalian. Kalau kalian berminat, linknya udah gue sertakan di deskripsi di bawah. Dan Hilo ini pastinya udah di cover garansi 1 tahun oleh PT JM atau Global Excelindo Mandiri. Kita langsung start aja yuk reviewnya. Seperti biasa ya, kita bahas desain dan build quality-nya. Yang dimana seperti yang udah gue mention, dari sisi desain ini mirip banget sama Shiox Open Run yang punya harga di atas 2 juta. Jadi menurut gue desainnya ini termasuk universal dan gue suka dengan desain Hilo Pure Free BC01 ini dengan build quality yang bagus. Perlu kalian tahu kalau material yang digunakan Hilo ini sama-sama seperti di Shiox Open Run. Dia sama-sama mempunyai material base-nya itu dari titanium ya, yang kalau kalian gerakin seperti ini, kalian tarik-tarik, dia tuh lentur dan gak akan gampang putus. Jadi gue suka dengan material yang digunakan. Dan yang kedua, untuk materialnya juga dilapisin sama silikon yang menurut gue lembut dan enak lah ketika kalian pakai dalam jangka panjang. Tapi kekurangannya adalah karena warnanya abu-abu seperti ini, silikon seperti ini tuh akan gampang kotor, terutama kalau kalian kulitnya berminyak atau tangan kalian kotor. Jadi akan lebih cepat meninggalkan fingerprint aja. Kemudian untuk kenyamanannya, gue rasa nggak perlu gue bahas panjang lebar ya. Yang jelas ketika gue menggunakan Hilo ini sekitar hampir 6 jam, gue nggak merasakan hal yang mengganggu sama sekali. Untuk kenyamanannya di sini termasuk nyaman dan nggak ada masalah sama sekali. Kemudian untuk layoutnya sendiri, dia ada tombol di sisi kanan ini, tombol volume sekaligus berfungsi sebagai tombol power. Kalau nyalainnya tinggal kalian hold aja selama 2 detik dan nanti akan ada LED menandakan kalau Hilo ini akan nyala. Tapi di sini tuh nggak ada auto off ketika kalian nggak menggunakan Hilo ini ya. Berbeda di beberapa TWS yang biasanya akan otomatis disconnect, tapi di Hilo ini dia akan terus nyala ketika kalian lupa matiin Pure Free BC01 ini. Tapi kalian nggak perlu khawatir karena ketika dia nyala tapi kalian nggak mengkoneksikan atau nggak menggunakan BC01 ini, untuk daya tahan baterainya tuh terbilang sangat awet ya, karena dia masuk mungkin ke mode standby. Dan kita lihat di bagian sini juga ada charging portnya, tapi charging portnya ini menggunakan sistem magnet.
Positif negatif pastinya ya. Untuk positifnya, magnet ini tuh gampang banget ketika kalian pengen ngecharge, terutama kalau malam-malam kalian ngantuk, nggak perlu kalian harus merogoh untuk ngepasin charging portnya. Kekurangannya adalah dia nggak universal. Jadi kalau kalian bawa berpergian, kalian harus membawa magnetnya ini, kalau nggak ya nggak bisa di-charge. Positifnya sih sebenarnya dia udah menggunakan fast charging ya. Jadi dengan kalian ngecharge sekitar 10 menit aja, dia bisa kalian gunakan hingga 2 jam. Untuk full chargingnya gue rasa ada di 1 jaman. Dan kemudian di bagian kirinya di sini ada multifunction button ya. Jadi sebenarnya multifunction ini berguna untuk play pause, untuk next or previous media. Misalkan untuk play pause kalian tinggal klik sekali, untuk next media kalian tinggal klik 2 kali, dan untuk nge-previous media kalian tinggal klik 3 kali. Dan pasti di sini juga udah mensupport voice assistance, tinggal kalian hold aja multifunction button ini. Dan itu aja sih gue rasa kalau kita ngomongin dari sisi layoutnya. Kemudian untuk fiturnya, fitur yang utama yang ada di Pure Free B-Channel 1 ini yang nggak dimiliki oleh para kompetitornya, terutama ada di kodek Bluetooth-nya. Dia udah menggunakan Bluetooth versi 5.2, tapi yang spesial adalah dia udah menggunakan QCC 3044, yang dimana dia udah mensupport Qualcomm aptX untuk kodeknya. Dalam pengalaman gue sih menggunakan Pure Free B-Channel 1 ini, yang gue suka adalah pertama dari sisi latensinya. Ketika gue pakai buat nonton atau gue pakai buat casual game seperti Mobile Legends, gue hampir nggak merasakan delay atau latensinya ya. Jadi gue rasa ini untuk kebutuhan multimedia sangat enak. Kemudian selanjutnya untuk mikrofonnya, di sini memiliki 2 buah mikrofon yang dilengkapi dengan teknologi CVC. Untuk kualitasnya kurang lebih seperti ini. Oke, sekarang kita lihat tes ya mengenai kualitas built-in mikrofon Hilo Pure Free ini. Dia memiliki 2 buah mikrofon dan dilengkapi dengan teknologi CVC yang bisa meredam suara noise yang berada di sekitar gue supaya suara gue terdengar jelas. Sebagai pengetesan, gue menggunakan suara road noise yang cukup kencang di sisi kiri gue. Dan gue nggak tahu apakah teknologi CVC tersebut berjalan lancar sehingga kalian akan minim atau bahkan nggak mendengar sama sekali suara jalanan yang gue setel ini, atau kalian masih bisa dengan jelas mendengar suara jalanannya dan dia akan menutupi suara gue. Tinggal kalian nilai sendiri aja mengenai kualitas mikrofon dari Hilo Pure Free ini. Jadi kurang lebih seperti itu aja ya mengenai kualitas mikrofonnya. Kita lanjut lagi yuk ke reviewnya. Oke, next untuk fitur selanjutnya di sini juga udah memiliki dual device connection ya, yang dalam artian kalian bisa mengkoneksikan 2 device secara bersamaan, yang dimana teknologi ini tuh nggak dimiliki di Siox Open Run yang harga 2 jutaan tersebut. Jadi memang inilah salah satu kelebihan dari Hilo Pure Free ini. Untuk daya tahan baterainya dia diklaim bisa bertahan hingga 8 jam, dan untuk IP ratingnya dilengkapi dengan IP67, yang dimana dia sebenarnya udah fully waterproof ya. Jadi kalau kalian pakai buat olahraga, terkena keringat dan lain sebagainya, di sini akan aman. Jadi yang terakhir kita langsung masuk yuk ke bagian sound quality dari Hilo Pure Free B-Channel 1 ini. Seperti biasa sound quality subjektif. Jadi apa yang akan gue sampaikan di sini pure menurut pendapat dari gue pribadi. Untuk sound quality-nya menurut gue di sini masuk ke kategori neutral to warm. Jadi dalam artian dia tuh nyaman ketika kalian pakai dalam jangka panjang. Sisi suaranya tuh nggak akan bikin kalian tuh nggak betah buat menggunakan B-Channel 1 ini. Untuk sisi treble-nya di sini nyaman dan aman menurut gue. Dia nggak ada sisi treble yang bikin tajam atau nggak betah buat kalian gunakan. Kalau kalian treble sensitif, gue rasa kalian akan cocok dengan Hilo B-Channel 1 ini. Tapi kalau kalian suka dengan treble yang bright, mungkin kalian lebih cocok di Siox Open Move ya. Karena karakter treble di Siox Open Move itu lebih bright dibandingkan Hilo BC01 ini. Kemudian untuk sisi vokalnya, di sini tipikal vokal yang santai, yang nyaman. Dia tipikal vokal yang tebal, yang cukup laid back ya. Dan gua rasa sih gue suka dengan vokal yang ada di Hilo BC01 ini. Untuk bassnya menurut gue di Hilo BC01 dengan Siox Open Move ini masih mirip ya, dalam artian dia punya bass yang cukup, nggak lebih dan nggak kurang. Kalau kalian suka dengan lagu-lagu R&B, gue rasa sih di sini masih oke-oke aja, meskipun sekali lagi untuk sebuah bone conductor sebenarnya nggak terlalu cocok ya kalau kalian mengandalkan bass, karena bass di bone conductor ya seadanya aja gitu. Memang bassnya nggak bisa kalian bandingkan dengan TWS maupun headphone. Kemudian untuk separasinya gue suka dengan Hilo B-Channel 1 ini karena dia bisa ngasih efek stereo yang berasa, dan dari sisi soundstage-nya pun cukup luas. Jadi gue nggak ada masalah di sisi tersebut. Yang terakhir adalah kalau kita ngomongin dari sisi power,
power di BC01 ini menurut gue cukup kenceng ya, karena untuk sehari-hari gue menggunakan Hilo ini indoor gue hanya membutuhkan sekitar 50-70% aja untuk public space. Karena dia tipikal bone conductor, pastinya kalian membutuhkan power lebih kenceng ya, karena memang suara dari luar itu pastinya akan bercampur dengan bone conductor ini. Tapi sih sebaliknya gue nggak ada masalah dengan powernya, karena even di public space aja gue masih bisa mendengar lagu yang gue mainkan dengan cukup jelas di volume sekitar 80%. Jadi untuk sisi powernya ini udah sangat mendukung, dan sekali lagi gue nggak merasa kekurangan dari sisi powernya. Gue rasa itu aja mengenai Hilo BC01 ini. Sekali lagi kalau kalian berminat, link pembeliannya udah gue sertakan di deskripsi di bawah, dan kalau kalian punya pertanyaan silahkan kalian tulis di kolom komen. Thank you bagi kalian yang nonton, dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.